إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, dengan menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bersyukurlah atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan beristighfarlah, memohonlah ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila boleh diibaratkan bahwa hati manusia itu bagaikan sebuah kaca yang berada di mobil. Apabila kaca mobil tersebut terkena debu dan tidak dibersihkan, maka lama-kelamaan debu itu semakin tebal dan bisa menutupi kaca mobil tersebut, sehingga hal ini bisa mengganggu penglihatan, yaitu penglihatan si pengendara mobil. Dan yang sangat dikhawatirkan ialah mobil sulit dikendalikan dan terjadilah kecelakaan. Demikian pula dengan hati manusia yang penuh dosa. Jika tidak pernah dibersihkan oleh pemiliknya, yaitu dengan taubatan nasuha, niscaya ia akan semakin gelap dan mata batinnya akan sulit melihat kebenaran, sehingga ia pun semakin terjerumus dalam kubang kemaksiatan dan sangat dikhawatirkan binasa karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal mu'mina idza adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang mukmin itu apabila dia melakukan suatu dosa, maka akan ditorehkan pada hatinya satu bintik hitam. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara, apabila seorang mukmin tadi yang telah berbuat dosa lalu dia bertaubat kepada Allah, meninggalkan perbuatannya, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukila qalbuhu, maka hatinya pun akan berubah menjadi bersih. Bintik-bintik hitam itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa in zadat. Namun apabila seorang mukmin
ketika jatuh dalam kubangan dosa, ketika melakukan perbuatan maksiat, namun kok tidak diiringi dengan taubat kepada Allah, tidak diiringi dengan ampunan kepada Allah, tidak menyesal dengan apa yang telah dia lakukan, maka bintik hitam itu akan ditambah oleh Allah, menambah terus hingga akhirnya hatinya pun menjadi gelap. Hatta ta'luwa qalbah, bintik-bintik hitam itu hingga pada akhirnya membuat hati si pelaku dosa itu menjadi gelap, menjadi sulit untuk menerima atau mencari kebenaran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fadzalikar ran alladzi dzakarahu Allah taala fi kitabihil karim." Itulah ar-ran, yaitu karat yang ada di dalam hati seseorang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Itulah karat yang bersarang di dalam dada-dada mereka, yang bersarang di dalam hati mereka disebabkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang tidak ditaubati. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta dinilai hasan oleh beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan perbuatan dosa, berhati-hatilah dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dampak dari perbuatan dosa atau efek buruk dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu sangat banyak dan dahsyat. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami sekurang-kurangnya akan membawakan 3 dampak buruk dari perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa yang dibiarkan. Yang pertama, dampak buruk dari perbuatan maksiat atau dosa adalah seseorang menjadi sulit dalam memahami syariat Islam dengan baik. Orang-orang yang selalu dan terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus melakukan maksiat, menerjang larangan-larangan Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, cepat atau lambat dia akan sulit memahami syariat Islam. Dia akan kesusahan untuk memahami agama yang hak ini. Sehingga ketika ilmu agama sulit dipahami, ketika syariat Islam sulit untuk dipahami, maka yang terjadi adalah kerusakan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tak paham dengan ilmu agama. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Sesungguhnya ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada para pelaku maksiat. Ini yang pertama. Orang yang selalu berbuat dosa akan sulit memahami syariat Islam. Yang kedua, orang yang selalu berbuat dosa atau maksiat, dia akan terhalang dari rizki yang berkah. Para pelaku maksiat yang enggan bertaubat, maka dia akan sulit, mereka akan kesusahan mendapatkan rizki yang berkah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Beliau SAW bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Seseorang itu akan terhalangi rizkinya karena dosa-dosa yang telah dia perbuat. Ini yang kedua. Lalu dampak yang ketiga, hati menjadi gelap.
para pelaku maksiat yang enggan bertaubat kepada Allah, maka hatinya menjadi gelap, menjadi hitam, sehingga sulit untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa berat alias malas untuk menegakkan atau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, pengaruh buruk maksiat, pengaruh buruk perbuatan-perbuatan dosa adalah diantaranya hirmanut ta'ah, yaitu sulitnya jiwa untuk menjalankan ketaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, demikianlah beberapa dampak buruk dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat yang terus dilakukan oleh seorang hamba. Sekurang-kurangnya tadi kami sebutkan ada 3. Yang pertama yaitu sulit memahami syariat Islam dengan baik. Yang kedua, menghalangi keberkahan dalam rizki atau sulitnya mendapat rizki yang berkah. Dan yang ketiga, membuat jiwa malas, merasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketiga poin di atas tadi bisa membuat kita merenung dan sadar bahwa sejatinya kemaksiatan itu hanyalah membawa kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum azza wa jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.